Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Di video kali ini saya akan membahas tentang apa yang harus dilakukan. Ya, hal-hal penting apa yang harus dilakukan setelah beriklan. Sehingga hasil lebih maksimal, hasil lebih efektif. Karena dengan beriklan berarti kita mengeluarkan budget khusus ya untuk mendatangkan traffic ke toko kita sehingga persentase atau sehingga kemungkinan potensi untuk terjualnya produk kita itu semakin besar. Tetapi kadang-kadang kita ada di kondisi di mana iklan itu seperti tidak ada hasilnya atau iklan itu ternyata tidak begitu efektif. Traffic banyak masuk tetapi ternyata penjualan masih stagnan seperti itu ya. Nah, apa yang harus dilakukan saat terjadi hal seperti itu? Nah, simak video ini sampai selesai ya, karena di video saya biasanya saya buat 10 menit untuk menjelaskan dengan efektif apa saja materi ilmu yang padat banget ya isinya dan mahal sebenarnya. Tapi kalau teman-teman praktekin insya Allah hasilnya akan sangat bagus. Oke. Jadi apa saja yang harus dilakukan setelah beriklan? Ya, yang pertama yaitu di sini teman-teman bisa mengutip fitur yang ada di Shopee. Di sini banyak sekali fitur yang ada di Shopee. Kalau di HP mungkin tidak terlalu jelas, tetapi kalau di PC atau di itu tuh ada ya. Nah, ini toko yang baru saya buat, baru saya optimasi juga. Nah, ini untuk trial error juga ya. Yang pertama yaitu yang harus dilakukan, aktifkan promosi saya. Oke, di sini ada beberapa fitur promosi. Oke, supaya lebih jelas lagi ya, saya tulis supaya materinya dapat tersampaikan dengan lebih baik. Saya lebih suka menulis. Oke. Apa yang harus dilakukan? Setelah beriklan. Yang pertama, aktifkan fitur ini ya, agar hasil lebih maksimal. Aktifkan fitur promosi di Shopee khususnya. Yang kedua, optimalkan traffic gratisan. Oke. Berarti dengan beriklan itu ya, kita sudah menambah traffic ke toko kita. Bahkan jika kita runut dari teori yang sebelum video ini, nah di bagian traffic itu ribuan yang masuk. Oke, orang ribuan yang masuk, yang ngeklik dan menjadi penjualan. Nah, dari semua yang masuk dan ngeklik ya, yang melihat nah ini prinsip. Nah, ini yang melihat. Dari orang yang melihat, beberapa yang ngeklik, berarti dia masuk kan ke toko. Dari beberapa yang ngeklik, dia order. Nah, ini menjadi penjualan. Oke.
kadang-kadang orang yang melihat kemudian masuk klik ke toko kita itu nggak langsung order. Bisa jadi di tanggal-tanggal tertentu dia baru order. Jadi maksudnya adalah dia klik itu, dia tertarik, kemudian dimasukkan keranjang saja, kemudian ditunggu ya sampai mungkin setelah gajian atau setelah tanggal muda dan lain sebagainya. Nah, itu momen-momen itu kalian harus polakan juga. Kalian harus memasang polanya. Jadi ini juga tujuannya kenapa harus semua pencatatan itu ya, keluar masuknya transaksi itu harus dicatat, karena dengan mencatat ya, orang beli di tanggal ini, terus yang rame di tanggal ini. Nah, ini nih supaya kita tahu tanggal-tanggal mana yang toko kita itu trafficnya atau yang order itu banyak ya. Ada yang toko rame di tanggal 1 sampai 5. Sorry. Oke. Ada juga orang yang rame di tanggal 25 sampai 30. Sorry. Ada juga toko yang rame tanggal 25 sampai 30. Ada toko yang rame tanggal 1 sampai 5. Berbeda-beda. Nah, ini apa maksudnya? Bisa jadi target market dari toko itu ya baru punya uang atau mengikuti beberapa promo yang diadakan di marketplace-nya. Jadi biasanya kalau misalnya di Tokopedia atau di Shopee gajian sale, nah itu ada promonya di tanggal 25 sampai 30. Kemudian ada juga Harbolnas. Ya seperti 55, 77, 66. Nah, promo kayak gitu itu yang harus kita manfaatkan untuk gas di iklan. Jadi di momen-momen itu, di momen orang punya uang, nah itu kita baru top up saldo iklan lebih lagi. Kita scale up lagi bidnya, kita gas di situ. Oke, bisa juga kita gas di tanggal-tanggal selain ini ya, tetapi kemungkinan closingnya ya mungkin disesuaikan dengan market kita juga, balik lagi. Oke, jadi jangan langsung putus asa untuk teman-teman yang mungkin sudah iklan, sudah ngeluarin budget yang lumayan gitu ya, terus kemudian nggak ada closing. Nah, bisa jadi pelanggan kamu itu menunggu tanggal-tanggal ini atau menunggu gajian sale atau promo-promo lain, promo-promo khusus yang sudah disiapkan di Shopee. Nah, di sini sebenarnya di data di bisnis saya ini, di data bisnis saya ini yang ini ya. Nah, itu biasanya tercatat orang yang melihat kemudian yang ngeklik di bulan itu ya, kemudian masukkan ke keranjang. Biasanya data itu ada. Teman-teman bisa cek deh di PC teman-teman ya masing-masing ya. Di HP juga bisa, tapi disetting dulu ke bentuk desktop. Oke. Nah, fitur promosi itu apa aja? Nah, ini ya. Voucher toko saya ini pasang 2. Voucher mengikuti toko ya, followers. Jadi itu nanti kalau misalnya customer masuk ke toko kalian ada pop up untuk ngefollow toko teman-teman. Jadi iklan itu juga bisa menambah followers. Oke, itu voucher toko saya itu tadi. Kemudian ada juga voucher toko saya yang khusus kalau mau order ini mau order produk. Nah, itu ada vouchernya juga, kalian bisa pasang. Kemudian promo toko. Nah, ini biasanya diskon, potongan harga. Nah, kalau paket diskon ini adalah untuk meningkatkan jumlah transaksi. Jadi misalnya pilih 2 ya, diskon berapa gitu ya. Terus kalau combo hemat ini bisa gratisin barang. Jadi beli ini gratis ini. Nah, ini combo hemat. Nah, kalau flash sale ini bisa kalian pasang untuk toko yang sudah start atau toko yang sudah terpilih juga ada. Biasanya flash sale toko saya ini lain ya sama yang flash sale yang di sini. Lain. Nah, ini yang khusus toko. Nah, ini biasanya 3 jam atau 2 jam aja promonya berlangsung.
Kemudian ini ongkir ini bisa kalian pasang gratis 1000, jadi minimal pembelian 100.000 gratis 1000 ongkos kirim kayak gitu ya. 1000 itu maksudnya 1000 rupiah, bukan 1000 penjualan ya, jangan ya. Kemudian koin penjual, ini koin ini biasanya ya koin, ditukerin koin gitu ya. Nah ini dan lain sebagainya. Ini banyak, kalian ulik aja mana yang sesuai dengan toko teman-teman ya. Dan semoga bermanfaat video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.